Salimah. Pada hari ini kita dari Salimah Pondok Gede mengadakan rihlah ke kebun kurma. Ke kebun kurma milik ini sahabat saya adalah Ibu Murni. Nah, kebun kurma ini letaknya di daerah Karadenan di Cibinong. Ya, Masya Allah ya, saya sangat benar-benar takjub gitu ya, karena ada kurma itu di Indonesia. Dan saya ini bisa dilihat teman-teman, ini sudah berbuah dan bisa dipetik gitu. Nah, jenisnya ini adalah jenis dari KL1 Red ya, Bu Nur ya. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, saya mewakili dari PC Pondok Gede akan sedikit bincang-bincang dengan owner kebun kurma di Karadenan ini, yaitu adalah sahabat saya Ibu Murni. Ya Bu, terima kasih. Silakan Bu Murni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya kepada teman-teman Salimah yang telah berkunjung ke Nusantara Farm. Mudah-mudahan kunjungan hari ini bisa mendapatkan banyak ibroh Bu ya buat kita semuanya. Jadi memang saat ini kami lagi fokus ke budidaya kurma seperti yang Ibu lihat mungkin ini salah satu pohon yang sudah berbuah jenisnya KL1 Red. Sebenarnya ini adalah varietas lokal dari Thailand. Seperti itu. KL1 Red itu apa Bu tadi persilangannya? Oh iya, KL1 Red itu sebenarnya dia adalah hasil persilangan dari varietas Barhi dengan Deglet Ngur gitu. Jadi ini ditemukan oleh Mr. Kolak, makanya disebut dengan KL1. Kolak ya, Mr. Kolak. Dia menyilangkan antara jenis Barhi, varietas kurma varietas Barhi dengan varietas Deglet Ngur, maka hasilnya seperti ini. Jadi KL1 sendiri itu ada dua jenis ya, ada yang KL1 kuning dan ada KL1 merah. Kebetulan yang berbuah ini adalah KL1 merah. Ini Bu Murni bisa nggak ceritakan sedikit dari Bu Murni ini menanam sampai nanti berbuah ini, kira-kira prosesnya berapa lama gitu Bu Murni? Iya, jadi pohon yang ada di belakang kita ini usianya itu udah 4 tahun lebih ya, mendekati usia 5 tahun. Pohon ini sebenarnya udah berbuah di usia dia hampir 3 tahun, itu udah berbuah, udah belajar berbuah. Walaupun memang Bu di awal berbuahnya itu buahnya tidak selebat ini ya, dan tandangnya tidak sebanyak ini gitu, dan buah di awal itu memang cukup sepet banget, agak susah lah untuk dikonsumsi gitu kan. Nah tapi alhamdulillah di tahun berikutnya karena juga mungkin secara morfologi tanaman ini udah siap untuk berbuah ya, dari sisi usia, dari sisi siap untuk berbuah, dan alhamdulillah di tahun berikutnya itu sudah ada. Di tahun kemarin itu mayangnya ada sekitar 10 mayang. Di tahun kemarin Bu ya, 10 mayang, tapi buahnya tidak semanis yang ada sekarang gitu. Jadi masih sepet gitu masih ya. sepet, walaupun lebih manis dari tahun sebelumnya. Jadi ini berbuah untuk ketiga kalinya. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada 13 mayang. Walaupun memang tidak semua kita polinasi gitu. Kenapa nggak dipolinasi semua Bu? Karena gini, pertama juga memang karena faktor kesulitan kita untuk memperoleh polen jantan ya, bunga jantan. Jadi kadang udah layak untuk dipolen ya, tapi tidak ada serbuk bunga jantannya, jadi kadang kita biarkan. Jadi kita tidak mengawinkan. Kadang juga kita kawinkan pakai serbuk yang enggak fresh, kayak beli yang botolan gitu, maka hasilnya tuh kayak gitu tuh, jadi nggak maksimal. Oh yang di atas itu. Kadang rontok ya, rontok ya. Ini kalau pembuahannya tidak sempurna sisinya ya, rontok. Yang atas ini ya. Yang cakep-cakep ini ya, seperti yang kita panen tadi, terus yang ini yang dipanen tadi itu udah tandang ketiga. Sebelumnya udah ada 2 tandang yang dipanen, tandang ketiga, keempat, kelima ini. Nah itu alhamdulillah memang buahnya maksimal karena dipolinasi dengan serbuk bunga jantan yang masih fresh gitu, jadi alhamdulillah hasilnya seperti yang kita lihat di belakang ini.
Bu, untuk mendapatkan bunga jantan itu gampang nggak sih Bu Murni? Ya susah-susah gampang. Untuk saat ini? Makanya memang iya kalau selama ini kan banyak orang yang mau menanam kurma pilih yang udah yang betina aja gitu kan karena ngejar buahnya. Padahal terlupakan bahwa kita itu butuh sebenarnya kurma-kurma jantan juga untuk mempolinasi kurma betina ini. Jadi sebaiknya memang ketika menanam kurma ya harus siap juga untuk menanam bunga jantannya, kurma jantan gitu. Jadi bang polen itu butuh gitu supaya pas kita ada tanaman-tanaman yang siap untuk dibuahi, diserbuki udah ready gitu kan. Berarti saat ini untuk kebun yang memang skala besar kayak di Sumbawa sama Balikpapan sudah disiapkan ya. Jadi kita makanya untuk kultur jaringan sendiri juga kita bukan hanya mencari yang betina aja. Membudidayakan kultur jaringan yang betina, tapi ada jenis ganami itu memang pejantan yang dianggap pejantan tangguh. Pejantan tangguh. Jadi satu pohon itu bisa menghasilkan bunga yang sangat banyak gitu. Itu kita tanam juga karena kalau untuk pertimbangannya memang untuk itu. Iya benar-benar. Kalau untuk 1 hektar itu Bu, ini jarak tanam berapa Bu kurma itu? Ini sebenarnya jarak yang direkomendasikan itu 8 sampai 9 meter. 9 meter. Kalau per hektar itu perlu jantannya berapa Bu? 10 inilah. Jadi 1 hektar itu kan dengan jarak 9 kali 9 sekitar 110 sampai 120 pohon. Iya. Dalam hamparan 1 hektar. Nah, sebenarnya nanam 100 pohon misalnya betina, 20 atau 10 pohon yang jantan insya Allah sudah bisa. Jadi perjuangannya gimana Bu untuk bisa sampai berbuah? Yang berjuang sebenarnya suami. Kita bagian menikmati. Jadi ini Bu untuk ini kan jadi memang suami itu dan teman-teman ya cukup memberikan perhatian besar ya untuk kemudian bagaimana terus belajar ya terkait dengan budidaya kurma ini karena memang kan ini sesuatu yang baru ya. Mindset kita selama ini kan kurma itu adalah tanaman gurung pasir, tidak layak tumbuh di Indonesia gitu. Emang bisa tumbuh, kalaupun tumbuh emang bisa berbuah gitu kan. Banyak yang pesimis dengan hal tadi. Dan memang pada faktanya banyak kita lihat mungkin yang kurma-kurma liar banyak yang tumbuh tapi enggak berbuah gitu kan ya. Jadi orang sudah pesimis. Nah, makanya disinilah penggiat-penggiat kurma harus lebih banyak belajar untuk membuktikan menemukan pola yang pas, yang cocok terkait dengan budidaya kurma ini. Jadi kalau ditanya seperti apa effortnya ya memang butuh effort yang luar biasa karena belum ada pola yang baku gitu loh. Belum ada SOP yang baku ya. Apalagi kita dengan iklim tropis seperti ini kan, jadi butuh selalu belajar dan insya Allah ketika kemudian kita istiqomah di jalan itu maka akan ketemu jalannya. Gitu. Siap. Oh, it hurts the most 'cause I don't know the cause. Maybe I should